Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Qala babu fadli at-tauhid wa ma yukaffaru min adh-dhunub. Bab keutamaan tauhid dan apa-apa yang terhapus dari dosa-dosa dengan tauhid. Artinya bab ini menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Di antara keutamaan tauhid adalah menebus dosa. Sebaliknya syirik menebus kebaikan. Tauhid menghapus dosa, sedangkan syirik menghapus kebaikan. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang aman dan mendapatkan petunjuk. Lihat jaminan Allah Azza wa Jalla bagi orang yang bertauhid, ya ikhwan. Lahumul amn fil akhirah wa hum muhtadun fid dunya. Di dunia dia selalu mendapatkan petunjuk dari Allah, di akhirat dia mendapatkan jaminan keamanan. Anda bisa baca dalam kitab Al-Jawabul Kafi misalnya Imam Ibnul Qayyim, bahwa orang yang berbuat syirik hatinya ka'annahu janahi ta'ir. Orang yang terjerumus dalam maksiat, yang berbuat syirik ataupun yang ahli maksiat, hatinya itu ibarat sayap burung lemahnya. Anda lihat sayap burung, padahal kadang-kadang kalau bukan karena terbang, kita nggak tahu kalau ada sangkar burung di atas pohon. Kita cuma numpang lewat doang di bawah pohon, dia aman nyaman. Kadang-kadang dia bersarang di lubang pohon, nggak ada yang lihat. Tapi memang dasarnya burung penakut. Orang cuma lewat di depan, kabur lari. Ketahuan kalau ada burung di situ karena apa? Lari. Sama kata Imam Ibnul Qayyim, orang yang berbuat syirik kepada Allah atau orang yang ahli maksiat, hatinya itu ibarat janahi ta'ir, dua sayap burung, yang gampang sekali takut, yang gampang sekali ketakutan. Lihat orang aja takut, minder. Maka Allah Azza wa Jalla, barakallahu fikum ya ikhwan, menciptakan keamanan dalam kepribadian kita, menciptakan keamanan dalam rumah tangga, menciptakan keamanan dalam negeri adalah dengan menegakkan tauhid, bukan dengan menegakkan khilafah. Salah dan mimpi orang kalau mengatakan menciptakan keamanan dalam satu negeri harus dimulai dari khilafah. Salah.
Dan itu bukan dakwatul anbiya, melainkan dakwah hizbiyah, dakwah bid'iyah. Kalau mau menciptakan keamanan di suatu negeri, di dalam suatu negeri, tegakkan tauhid, ajak umat untuk kembali kepada tauhid, tegakkan syariat Islam dimulai dari penegakan tauhid dan bukan menegakkan khilafah. Khilafah bukan target dakwah, bukan tujuan dakwah. Mengambil alih kekuasaan, yang penting kita bentuk khilafah dulu, baru kita bina umat. Kalau seandainya dakwah adalah tujuannya khilafah atau kepemimpinan, kekuasaan, maka semestinya Nabi Musa alaihi salatu wassalam setelah Fir'aun tenggelam, mestinya Musa kembali ke mana? Ke Mesir. Musa kenapa tetap meninggalkan Mesir dan menuju Baitul Maqdis? Padahal Fir'aun dan bala tentaranya sudah tenggelam di lautan. Sudah tidak ada lagi kekuatan yang berarti di Mesir. Sudah yang ada tinggal wanita-wanita dan orang-orang tua, anak kecil. Ditambah lagi jandanya Fir'aun toh telah beriman kepada Nabi Musa. Kan dengan gampang Nabi Musa balik arah ke Mesir, diakit itu jandanya Fir'aun, langsung duduk di kursi Fir'aun. Musa yang berkuasa, khalifah terbentuk, khilafah terbentuk. Tetapi tidak seperti itu dakwatul anbiya. Dakwah kalau mau ingin negara aman, mau ingin negara tenang, tentram, tegakkan tauhid. Orang kalau terbina dengan tauhid nggak perlu CCTV. Polisi santai kerjaannya. Kenapa? Nggak bakal orang yang kenal tauhid berani maling. Nggak ada yang ngawasi polisi, tapi kan Allah mengawasi. Nggak bakal orang kalau tauhidnya benar berani berzina. Nggak bakal orang kalau tauhidnya benar berani barakallahu fikum korupsi. Nggak bakal. Makanya sekali lagi, negakkan tauhid itu adalah sumber keamanan dalam suatu negara, bukan menegakkan khilafah. Memang kalau diomongkan enak, kalau kita sudah berkuasa, kalau kita udah megang khilafah, nanti kita akan begini, kita akan begini. Memang kalau orang gigau itu enak. Tuh Mesir dulu, Presiden Hafid Quran Muhammad Mursi, Allah yarham, Hafid Quran, dapat khilafah sudah, dapat kekuasaan udah. Berapa lama dia bertahan? Gak ada setahun atau setahun, disingkirkan oleh militernya sendiri. Berubah semuanya. Sehingga sekali lagi ya ikhwan, negara akan aman, negara akan tentram, negara akan tenang kalau tercipta di dalamnya apa? Kalau ditegakkan di dalam negara tersebut apa? Tauhid. Anda sudah usah contoh sederhana aja. Anda kalau haji, kalau umrah, Anda haji dan umrah, coba Anda berkunjung ke rumah-rumah orang Saudi misalnya, hampir rumah mewah tingkat, kadang di dalam ada liftnya, nggak ada parkiran mobil. Mobil ditaruh mana? Pinggir jalan, serah. Mau ambil sono. Kita di Indonesia ya Allah, kadang-kadang sudah diparkir, dikasih pintu, belum lagi pagar, gerbang, masih aja ada yang nyolong. Kenapa? Lemahnya tauhid. Lemahnya tauhid ya ikhwan. Anda akan takjub di mana parkiran mobilnya di rumahnya orang Arab ini. Mobil mewah, Innovanya, Pajeronya, Land Cruisernya, pinggir jalan taruh. Kena matahari, kena hujan, kena ini, nggak ada mobil yang normal di Arab Saudi itu. Kalau ada mobil normal itu berarti baru keluar dari dealer. Kurang lebih baru seminggu 2 minggu lah keluar. Nggak ada. Tapi coba kalau di Indonesia ya Allah, keluarin mobil dari garasi sambil panasin, pinggir jalan ditaruh, nutup garasi sebentar, mobilnya dibawa kabur orang. Masa mobil sebesar itu nggak ketahuan? Masuk akal nggak kira-kira?
Tapi kalau mobilnya yang hilang itu ternyata orang yang punya kedudukan, dalam hitungan jam ketemu. Anda punya kenalan orang di kantor, telepon, "Pak, tolong mobil saya hilang." Hitungan jam sudah mobilmu udah ketemu. Tapi kalau nggak ada kenalan, nggak ada ini, kamu cari sendiri sampai hari kiamat nggak ketemu. Tegakkan tauhid. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia punya tauhid, ya ikhwan, dia tidak gentar mengharami, menghadapi kejahatan satu negara, Makkah pada saat itu. Seorang diri. Jiwa tauhid akan menimbulkan keberanian, ya ikhwan. Seorang Nabi Ibrahim ketika tertanam pada hatinya jiwa tauhid, tidak gentar sama sekali menghadapi kediktatoran Namrud dan kaumnya. Dibakar di dalam api, dengan tenang mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Musa ketika tertanam di dalam hatinya jiwa tauhid, tidak takut dengan kediktatoran Firaun, tidak takut dengan tukang-tukang sihirnya Firaun. Bedakan dengan orang yang tidak punya tauhid, ya ikhwan. Bedakan dengan orang yang tidak punya tauhid. Kata Imam Ibnul Qayyim, hatinya ibarat sayap burung. Ada suara telapak kaki orang terbang, padahal aman. Orang lewat di bawah, burung di atas pohon kan aman. Ada suara burung malam-malam, sial ini katanya. Bahkan kemarin di suatu bagian daerah di Jawa ataupun di luar Jawa, hari Rabu, Rabu Bekasan, sampai pasar sepi. Sebagian daerah sampai pasar sepi. Kenapa? Rabu Bekasan, hari Rabu terakhir di bulan Safar, itu hari paling sial. Turun sekian ribu sial ini semuanya. Tapi sekarang kalau kita berpikir secara akal normal, ya ikhwan, kita berpikir secara akal, ya, apa yang terjadi dengan orang-orang yang tidak meyakini dan tidak ikut memperingati, merayakan hari Rabu Bekasan? Apa yang terjadi dengan mereka? Mati semua? Enggak juga. Malah penjual di pasar senang. Sering-sering aja Rabu Bekasan kayak gini, pasar sepi, saya jualan sendiri, enak, cepat daganganku laris. Orang mau beli di sini nggak ada yang jual, ini cuma saya yang jualan. Wah, laris manis hari ini. Apa yang terjadi dengan mereka? Sama sekarang. Orang kadang-kadang rebutan tanah kuburan mencari berkah ini. Sekarang orang yang tidak punya tanah kuburan, apa yang terjadi dengan dia? Nggak apa-apa. Malah harta rezekinya berkah, malah kaya raya. Tapi itulah pembodohan. Kalau mau ingin hidupmu tenang, barakallahu fikum ya ikhwan, tanamkan jiwa tauhid pada kepribadian Anda, tanamkan jiwa tauhid pada keluarga kita. Qala an Ubadah bin Samit radhiyallahu an, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haqqun wan nar haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Akhrajah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ubadah bin Samit, barang siapa yang mengucapkan atau yang bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusannya, dan kalimatnya yang Allah tiupkan kepada Maryam dan roh yang Allah tiupkan dengannya, bahwasanya, dan bersaksi bahwasanya surga itu benar dan neraka itu benar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amal dia. Pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini, ya ikhwan, keutamaan mengucapkan la ilaha illallah sebagai benteng dari apa, ya ikhwan? Dari api neraka jahanam.
orang yang punya tauhid di dunia dia akan memiliki jiwa berani, di akhirat dia akan aman. Kalau Anda takut kepada sesuatu apalagi makhluk gaib, kalau Anda takut kepada sesuatu apalagi sekali lagi makhluk gaib, itu berarti menunjukkan tauhid Anda lemah. Tauhid Anda lemah. Kalau Anda melihat wanita yang bukan mahram Anda takut, itu menunjukkan tauhid lemah atau tauhidnya kuat? Hah? Kuat kan? Ada wanita yang bukan mahram, secantik apapun takut saya sama dia. Haram. Itu menunjukkan tauhidnya apa? Kuat berarti. Tapi kalau ada hantu Anda takut, menunjukkan apa? Hah? Tauhidnya lemah. Tapi kalau sebaliknya gimana? Ada hantu takut, ada wanita yang bukan mahram dekat, menunjukkan apa? Fajir. Menunjukkan tauhidnya nggak benar. Takut ketika ada wanita yang bukan mahram, apalagi mau berduaan di tempat yang sunyi. Takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tauhidnya benar. Ini yang pertama di hadis ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian yang kedua, wa anna Isa Abdullah, bahwa mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara konsekuensinya juga harus mengimani para nabi-nabi sebelumnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita tidak boleh memisah-misahkan antara seorang pun dari Rasul. Kita mengatakan nabi yang paling utama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu wajib. Tapi bukan berarti kita mengatakan saya tidak mau beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Kenapa? Nabinya orang Yahudi, nabinya orang Nasara. Sorry, maaf, nggak mau. Salah. Nabi dakwanya semuanya adalah Islam. Nabi dakwanya tauhid. Maka Allah Rasulullah memberikan sinyal di sini, wa anna Isa Abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Juga di samping Anda mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga Anda wajib mengimani Nabi Isa bin Maryam. Dari mana Nabi Isa bin Maryam ini tercipta? Terciptanya Isa bin Maryam adalah dengan kalimat yang Allah tiupkan kepada Maryam, kalimat yang Allah bisikan kepada Maryam, kalimat kun fayakun. Dari mana rohnya? Rohnya Allah Azza wa Jalla yang meniupkannya. Makanya sempat terjadi perdebatan, orang-orang Yahudi menuduh dan mengatakan bahwa Nabi Isa bin Maryam anak apa? Anak zina. Kenapa? Karena tidak ada bapaknya. Kata mereka, namanya anak kalau adanya bapak ibu nggak ada bapak berarti siapa? Anak zina dong. Orang Nasara membela Nabi Isa dari tuduhan Yahudi. Mereka mengatakan Maryam itu adalah wanita yang suci, dan tidak mungkin wanita yang suci seperti Maryam berzina. Maka karena Maryam ini adalah wanita yang suci, maka pantasnya suaminya juga zat yang suci, Ruhul Kudus. Maka berarti Nabi Isa ini adalah anaknya siapa? Allah. Yang ini menjatuhkan, yang ini membela, sama-sama berkumpul dalam neraka jahanam. Yang ini mendorong ke dalam jurang, yang ini menyelamatkan, tapi karena menyelamatkannya terlalu kuat juga nariknya, akhirnya jatuh juga. Di belakang saya ada jurang, di depan saya ada jurang. Ada orang mau terjerumus dalam jurang, saya tarik. Ternyata karena tenaga saya terlalu kuat, jatuh lagi di jurang belakang dua-duanya. Akhirnya saya malah yang ketimpuan. Sama kurang lebih begitu. Ceritanya mereka mau menyelamatkan Nabi Isa bin Maryam dari tuduhan mereka orang-orang Yahudi ini, tetapi kebablasan. Sedangkan Islam di dalam Al-Quran dengan sangat sederhana. Dengarkan ini dialognya. Dengarkan baik-baik ini.
Orang Yahudi mengatakan Nabi Isa bin Maryam anak apa? Zina, jadah, karena nggak punya bapak. Orang Nasara membela, tidak mungkin Nabi Isa itu anak zina. Kenapa? Ibunya wanita yang suci, maka pantasnya berarti bapaknya juga zat yang suci. Sehingga mereka mengatakan Isa bin Maryam adalah anak Allah. Ada yang mengatakan anak Allah, ada yang mengatakan Allah, entah macam-macam. Sementara Islam, konsep Al-Quran sangat sederhana. Dalam surat Ali Imran Allah tegaskan, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Bahwa perumpamaan Nabi Isa bin Maryam di dalam Al-Quran adalah ibarat Nabi Adam. Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan kun fayakun. Apa maknanya? Maknanya, wahai orang Yahudi dan orang Nasara, kenapa kalian memperdebatkan Nabi Isa bin Maryam hanya karena tidak punya ibu? Yang lebih pantas kalian perdebatkan itu Nabi siapa? Adam. Nggak punya bapak, nggak punya ibu. Lah kenapa akal kalian kemana? Sederhana Allah berbicara, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab. Perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah ibarat Nabi Adam, Allah ciptakan dari tanah langsung. Apa maknanya sekali lagi? Maknanya kenapa kalian memperdebatkan Nabi Isa? Hanya karena tidak punya bapak. Ada manusia yang tidak punya bapak, yang tidak punya ibu. Siapa itu? Adam. Yang kedua siapa? Hawa. Kenapa kalian tidak perdebatkan dua manusia ini? Lalu kalau kalian memperdebatkan Nabi Isa bin Maryam karena nggak punya bapak, lalu Adam siapa berarti? Biarin aja mereka bingung. Biar mereka taubat. Nabi Isa, Nabi Adam, ayahnya nggak ada, ibunya nggak ada. Hawa alaihi salatu wassalam tercipta dari mana? Dari tulang rusuknya Adam. Adam sendiri tercipta dari tanah. Allah azza wa jalla ciptakan Adam wa tuluhu sittuna dhira'an, dan tinggi badannya 60 hasta. Artinya kurang lebih tingginya Nabi Adam awal tercipta 30 meter. Kira-kira naik mobil apa itu kalau sekarang ya? Kalau Nabi Adam, alhamdulillah keturunannya kita sekarang turun pendek. Kenapa? Dosa. Manusia terus berkurang, pendek sampai di Indonesia pendek pisan. Tapi awalnya manusia begitu. Allah ciptakan Adam wa tuluhu sittuna dhira'an. Tingginya kurang lebih 30 meter, lebar badan 7 meter. Ini berapa meter di sini? Nggak bisa duduk di sini berarti. Apalagi kursi ini. Subhanallah. Ciptaan Allah azza wa jalla. Demikianlah Islam berbicara sangat sederhana. Nabi Isa bukan anak Allah seperti yang diakui oleh kaum Nasara. Dia adalah kalimat tercipta dengan kalimat dari Allah kun fayakun, dan juga hidup dengan roh yang Allah azza wa jalla tiupkan padanya. Yang ketiga, wal jannatan haqqun wan nar haqqun. Juga bersaksi bahwa surga itu benar adanya, neraka juga benar adanya, dan sudah tercipta dan sudah ada penghuninya. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min amal. Allah akan memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amal dia. Menunjukkan apa ya ikhwan? Menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah tercipta. Surga Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman, neraka Allah azza wa jalla siapkan untuk orang-orang yang kufar, yang kufur. Qala walahuma fi hadits Itsban, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Dan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Itsban ibn Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
karena Allah mengharamkan atas api neraka jahanam untuk memakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam rangka mencari wajah Allah. Hadis ini ya ikhwan ada kisah panjangnya. Ada kisah barakallahu fikum di mana Anas bin Malik radhiyallahu anhu atau Itsban bin Malik mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk, kalau bahasa sekarang mungkin peresmian. Untuk peresmian satu bilik khusus di rumahnya Itsban bin Malik untuk nantinya dijadikan tempat salat. Tempat salat wajib pada saat udzur, tempat salat wajib untuk istrinya, dan tempat salat sunnah. Dan itu dianjurkan ya ikhwan. Anda kalau bangun rumah rugi kalau Anda tidak punya perencanaan untuk musalla di dalam rumah Anda. Taruhlah rumah misalnya Anda tanah untuk KPR minimalis sekarang berapa kali berapa rata-rata? 7 kali 8 taruhlah. 7 kali 8 itu cukup Anda sisipkan 3 kali 3 untuk tempat salat Anda tadabbur kepada Allah Azza wa Jalla. Rugi. Itsban bin Malik radhiyallahu anhu ingin supaya di dalam rumahnya ada tempat khusus untuk salat. Demikian pula Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan Rasulullah mengatakan apa? Man bana lillahi baitan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun rumah karena Allah, rumah Allah karena Allah, Allah akan membangunkan untuknya rumah dalam surga. Anda baca syarahnya dalam Fathul Bari. Apa tidak termasuk musalla yang kita bangun dalam rumah? Masuk. Anda berarti sekarang bangun rumah. Kalau Anda khususkan satu ruang tempat sholat di rumah tersebut, maka Anda berarti sekaligus bangun rumah dunia akhirat. Bangun rumah untuk dunia akhirat. Maka paling tidak sisipkan khusus untuk tempat sholat. Diniatkan wakaf, diniatkan untuk tempat salat. Kenapa? Akan lain rasanya, akan lain situasinya ketika Anda di ruang salat di ruang yang benar-benar khusus untuk salat dibandingkan kalau Anda salat di kamar tempat tidur. Lain, perasaan pun juga akan lebih tenang. Naam. Itsban bin Malik radhiyallahu an, dia mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk, sekali lagi kalau bahasa kita sekarang, meresmikan ruang khusus tempat salat di rumahnya. Rasulullah datang. Beberapa orang sahabat menemaninya. Datang beliau salat. Setelah salat, kemudian Rasulullah ditahan untuk menikmati hidangan yang sudah dibikin, yang sudah disiapkan. Ketika para sahabat dengar bahwa Rasulullah berada di rumah Itsban bin Malik, para sahabat berbondong-bondong ke rumah Itsban bin Malik, ingin bertemu Rasulullah, ingin berkumpul bermajelis bersama Rasulullah. Maka di situ ada satu orang yang tidak dilihat oleh Rasulullah, Malik ibnu Dukhshum, atau dalam sebagian riwayat Duhaishim. Rasulullah bertanya, Aina Malik ibn Dukhshum? Mana Malik ibn Dukhshum? Ma'arah, saya tidak melihatnya. Di sini yang kita inginkan ya ikhwan, bahwa kewajiban Anda ketika mendengarkan saudara Anda digibai, dicela, dicerca, dimaki adalah membela kehormatan dia. Rasulullah tanya. Ada kemudian yang menjawab, ya Rasulullah, dzaka munafiqun la yuhibbullah wa rasulah. Ada yang menjawab, ya Rasulullah, dia itu adalah orang munafik. Dia orang yang tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah menjawab, ama alimta, tidakkah engkau tahu annahu syahida an la ilaha illallah? Tidakkah engkau tahu bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah dan Allah mengharamkan atas api neraka jahanam untuk memakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan syarat dia mencari wajah Allah dengan ucapannya itu.
Dibela kehormatan Malik bin Dukhshum oleh siapa ya ikhwan? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah arba riba. Kalau kita berbicara haramnya riba bank, ada yang lebih riba lagi. Arba riba al-waqi'atu fi ardil muslim. Riba yang lebih haram, yang lebih mengerikan lagi adalah merusak kehormatan seorang muslim. Perhatikan hadis ini ya ikhwan. Menunjukkan keutamaan la ilaha illallah. Dibela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ada satu kalimat yang diucapkan apa? La ilaha illallah. Padahal dosanya Malik bin Dukhshum apa? Ada jelas. Rasulullah ada di rumah, sampai orang yang mengatakan ini juga masih kurang terima ketika Rasulullah membela dia. Ya Rasulullah, amma nahnu fama arafna madkhalahu wa makhrajahu illa ma'al munafiqin. Ya Rasulullah, kami selalu melihat teman pergaulnya dia dengan orang-orang munafik. Maka Rasulullah membela dia. Subhanallah ya ikhwan, bagaimana keutamaan la ilaha illallah menebus dan menggugurkan dosa. Amr bin al-As radhiyallahu anhu, ini adalah seorang sahabat yang mulia, tetapi jangan dikira dia tidak memiliki sejarah kelam di dalam Islam sebelum Islam. Sebelum Islam dia adalah musuh bebuyutan Islam, musuh bebuyutan Rasulullah. Bahkan dia berharap kalau dia bisa memiliki kesempatan ketemu Rasulullah di tempat yang sunyi, ingin membunuh Rasulullah. Kaum muslimin hijrah di Habasyah, Amr bin al-As yang datang bersama temannya satu orang memprovokasi Raja Najasyi dengan berbagai macam suap. Disuap pengawalnya raja, rajanya disuap, diprovokasi supaya memulangkan kaum muslimin. Itu betapa dendamnya dan betapa membaranya kebencian Amr bin al-As kepada Islam dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang namanya hidayah itu tidak terhalang dari siapapun. Pada akhirnya Amr bin al-As juga menyambut hidayah masuk ke dalam hatinya. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, umdud yadak wa li ubayyuk. Ya Rasulullah, tolong tangannya, saya mau baiat masuk Islam. Rasulullah pun meladeni dia, menjulurkan tangannya. Tapi Amr bin al-As enggak mau, menarik tangannya. Dia enggak mau baiat. Sampai Rasulullah kemudian bertanya kepada Amr bin al-As, "Malaka ya Amr?" Ada apa engkau wahai Amr? Apa maunya? Kamu sendiri yang minta baiat masuk Islam, tapi giliran saya ladeni kamu enggak mau, kamu narik tanganmu. Qala ashtaritu ya Rasulullah. Saya enggak mau baiat sebelum persyaratan saya dipenuhi. Saya mau baiat masuk Islam tapi ada satu syarat permintaan saya. Qala tashtaritu madza? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa syaratmu? Kemukakan apa syaratmu? Syaratnya satu sederhana, tetapi justru ini adalah jalan menuju surga. Qala ashtaritu an yughfara li. Syarat saya satu ya Rasulullah, yaitu agar Allah dengan mengampuni dosa saya dengan masuk Islamnya saya ini. Saya mau masuk Islam, tapi syarat saya dosa saya diampuni semuanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Amr bin al-As, "Ya Amr, wahai Amr, ama alimta anna taubata atau anna al-Islam tajubbu ma kana qablaha?" Wahai Amr, tidakkah engkau tahu bahwa Islam atau hijrah itu menghapus dan menggugurkan dosa-dosa sebelumnya? Baru kemudian Amr bin al-As baiat masuk Islam. Subhanallah, keutamaan tauhid ya ikhwan. Maka kalau mau memiliki jiwa berani, kalau anda ingin memiliki jiwa yang tenang, tanamkan tauhid pada hati kita. Qala wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an,
Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa ardhah, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, qala Musa alaihi salam, pernah suatu ketika Musa alaihi salatu wasalam berkata, Musa bin Imran kalimullah, nabi atau satu-satunya nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla. Di mana ya ikhwan? Di mana? Gunung apa namanya? Gunung Sinai. Tur itu gunung. Sinai itu nama gunungnya. Tur Sina. Min Turi Saina. Tur gunung. Sinai nama gunungnya di Mesir. Musa kemudian berkata, ya Rabb, wahai Rabbku, alimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih. Ya Allah, ajarkanlah suatu doa agar aku bisa berzikir kepada Engkau dengan doa ini dan aku bisa berdoa kepada Engkau dengannya. Qala ya Musa, Allah menjawab, wahai Musa, la qul ya Musa la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Qala ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadha. Musa berkata lagi, wahai Rabbku, semua hambamu mengatakan seperti ini. Saya ingin doa atau zikir khusus untuk saya. Qala ya Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a wa amirahunna ghairi tayyib fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahhahah. Kata Musa, ya Allah, semua hambamu mengatakan ini. Saya ingin doa khusus untuk saya. Apa kata Allah? Wahai Musa, kalau seandainya la ilaha illallah, kalau seandainya langit yang 7 lapis, ini menunjukkan bahwa langit terdiri dari 7 lapis. Jarak antara langit dengan langit seperti jarak antara langit dengan bumi. Kalau seandainya langit yang 7 lapis beserta makhluk-makhluk yang ada di sana, dan juga bumi yang 7 lapis beserta isinya diletakkan dalam satu daun timbangan, wala ilaha illallah fi kiffatin, dan la ilaha illallah dalam satu timbangan lain, niscaya akan lebih berat apa? La ilaha illallah. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini ya ikhwan? Pelajaran yang dapat kita ambil bahwasanya sebesar apapun dosa kamu, jangan pernah berputus asa untuk taubat. Dan sebesar apapun dosa orang, jangan pernah kita berputus asa untuk mengharapkan dia taubat. Karena demikian keutamaannya. Sebanyak dan sebesar apapun dosamu, jangan pernah berputus asa untuk taubat kepada Allah. Karena keutamaan la ilaha illallah seperti ini. Lebih berat mana dosa kamu, lebih banyak dosa kemana dosa kamu dengan langit yang 7. Memang kita ini banyak dosa, kita berlumur dosa. Tetapi dosa yang paling berbahaya adalah apa ya kawan? Enggak. Dosa yang paling berbahaya, yang paling mengerikan, yang sangat fatal adalah apa? Putus asa dari rahmat Allah. Kalau orang berbuat syirik, ada harapan gak dia diampuni kalau dia taubat? Ada harapan diampuni kalau dia taubat? Bukan ada harapan, jelas bakal diampuni kalau dia taubat.
Tapi kalau sudah al-ya'su min rahmatillah, kalau orang dosa putus asa dari rahmat Allah, ada keinginan mau taubat? Jelas nggak ada. Karena dia sudah merasa rasanya dosa saya sudah terlalu banyak, tidak mungkin diampuni. Allah sepertinya sudah murka kepada saya. Akhirnya dia tidak pernah lagi minta masuk surga, cukup nggak masuk neraka gitu aja. Allahumma lastu li firdausi ahla walan aqwa ala naril jahimi fa innaka ghafirun dzambil azim. Ya Allah, saya ini orang yang enggak pantas masuk surga, tapi saya juga tidak mau masuk neraka ya Allah. Terus mau kemana? Cukup dosa saya diampuni aja gitu aja udah. Emperan aja enggak apa-apa. Ini kan doanya orang yang putus asa, Rabi'atul Adawiyah, dan banyak didendangkan oleh kaum muslimin. Allahumma lastu li firdausi ahlan, didendangkan gak tahu maknanya. Walan aqwala naril jahimi. Ya Allah, saya ini gak pantas masuk surga, tapi saya juga gak kuat kalau masuk neraka. Saya gak mau masuk neraka ya Allah, gak kuat kalau masuk neraka. Tapi saya juga kayaknya gak pantas masuk surga. Terus bagaimana? Cukup dosa saya diampuni gitu aja udah. Padahal Rasulullah mengatakan apa? Idza sa'altumullahal jannah fas'aluhul firdausil a'la. Kalau kalian minta surga kepada Allah, jangan tanggung-tanggung, minta surga firdaus yang paling tinggi, yang paling nikmat. Seorang A'rabi datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni la uhsinu dandanata qala dandanata Mu'ad." Ya Rasulullah, saya tidak bisa membaca doa seperti doa yang engkau baca, dan juga seperti doa yang dibaca oleh Mu'ad. Rasulullah bertanya kepada Arabi ini, "Madza taqul?" Apa doa kamu selama ini? Doa saya hanya satu ya Rasulullah. Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku meminta dan memohon kepadamu surga dan hindarkan aku dari api neraka jahanam. Qala haulaha mudandin. Kata Rasulullah SAW, itulah intisari daripada doa kita selama ini. Intinya biar masuk surga selamat dari neraka. Seorang sahabat pelayan Rasulullah di tengah malam, beliau menyuguhkan air wudhu kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Salni, apa yang kau minta dari saya? Saya ingin memberikan imbalan kepada engkau, kira-kira minta apa?" Qala ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta satu, supaya saya tetap melayanimu di surga sebagaimana saya melayanimu di dunia. Kata Rasulullah, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau itu yang kamu maukan, maka selamatkan dan bantu dirimu dengan perbanyak salat. Minta surga. Minta surga tanggung-tanggung. Ya Allah, saya enggak pantas lastu li firdausi ahla walan aqwa ala naril jahimi. Saya enggak pantas masuk surga, tapi saya juga tidak mau masuk neraka. Lalu bagaimana, kamu mau kemana? Orang bingung. Cukup dosa saya diampuni. Terus kalau dosamu diampuni, enggak ada surga, enggak ada neraka, untuk apa kamu kerja selama ini? Ada enggak orang yang mau dagang enggak ingin untung? Saya sih enggak berharap apa-apa dari dagang saya ini. Terus apa? Yang penting jangan rugi gitu aja. Pokoknya modal saya keluarin 50 juta, saya enggak berharap jadi 100 juta, jadi 150 juta, enggak. Yang penting pokoknya jangan sampai kurang modal 50 juta itu aja tetap. Enggak waras tuh namanya. Nah, terus kamu dagang apa kamu ini? Kamu sudah ngontrak toko, sudah beli barang, modalnya sampai 100 juta, tapi kamu jualnya apa? Jual barang, beli 50 ribu, jual 50 ribu. Kamu untung apa ini? Saya enggak cari untung. Yang penting enggak rugi aja gitu aja udah pokoknya. Ini orang abnormal. Belanja barang dijual dengan harga yang sama, enggak lah. Tetap aja yang kita ingin sekarang apa? Kalau kita nggak ingin masuk surga, yang penting nggak masuk neraka, tapi nggak masuk surga juga nggak masalah. Terus apa gunanya kita capek di dunia selama ini? Sia-sia dong, rugi dong kalau begitu. Tapi itu banyak, itu doa Rabi'atul Adawiyah yang sering kita dengar. Lastu li firdausi a'la wa la aqwa ala naril jahimi. Nggak minta surga, yang penting nggak masuk neraka.
cukup dosanya diampuni. Tidak seperti itu ya ikhwan. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa kita, masih lebih banyak dosanya Fir'aun. Makanya kalau ada orang mengatakan, oh kalian itu gimana sih Salafi Ahlussunnah wal Jamaah, orang pemerintahnya sudah jelas-jelas rusak, selalu doakan kebaikan, doakan kebaikan, doakan kebaikan, doakan laknat gitu loh. Itu menunjukkan orang yang gak faham apa yang dia ucapkan. Sejelek-jeleknya pemerintah di zaman kita sekarang, kira-kira masih lebih jelek siapa dia dengan Fir'aun? Fir'aun lah, jelas lebih jahat, lebih jelek Fir'aun. Tapi apa oleh Nabi Musa didoakan laknat? Tidak kan? Malah oleh Allah Azza wa Jalla Nabi Musa, Nabi Harun diperintah, fa'atiyahu faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, datangilah kalian ke Fir'aun, dakwai dia, tapi jangan ngomong kasar. Bicaralah dengan Fir'aun dengan ucapan yang santun, dengan yang lemah lembut, barangkali dia bisa sadar atau dia bisa takut kepada Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan apa? Pemerintah tugasnya mengajak rakyatnya ke surga, maka kalau tidak bisa melaksanakan tugas, singkirkan, laknat. Kamu mimpi itu namanya. Katanya Ustadz. Ustadz apaan kayak gitu coba? Khawarij. Dan itu bahaya. Sudah lebih jelek mana pemerintah kamu dengan pemerintahannya Fir'aun? Tetap semua orang akan mengatakan lebih jelek Fir'aun. Tapi tidak pernah didoakan laknat oleh Nabi Musa, tidak pernah didoakan laknat oleh Nabi Harun. Kenapa ya ikhwan? Anda tahu kalimat laknat? Laknat itu secara bahasa Arab apa artinya? At-tardu wal ibad min rahmatillah. Jauh dan tersingkir dari rahmat Allah. Baik, sekarang kamu doakan pemerintahmu supaya dilaknat oleh Allah. Kalau sudah dilaknat oleh Allah, artinya jauh dari rahmat Allah. Kalau sudah pemerintah jauh dari rahmat Allah, yang ada tinggal apanya ya ikhwan? Bengisnya, lalimnya, zalimnya, jahatnya. Kalau pemerintah sudah zalim, lalim, jahat, bengis, pelampiasannya kemana? Masyarakatnya sendiri. Tuh lihat Suriah, Bashar Assad. Siapa yang merasakan akibatnya? Masyarakatnya. Iya, kalau pemerintah zalim, kalau akibat doamu kamu laknat, terus dia zalim, dia lampiaskan kepada hutan, gunung-gunung, dibabat semua gunung. Siapa? Untuk perumahan rakyat. Kan bagus kan kayak gitu kan? Bulldosernya digerakkan, perusahaan, menteri tenaga kerja, pokoknya semua gunung di Indonesia harus rata. Siapa itu? Jadi perumahan rakyat. Rumah gratis, DP 0%, angsuran 0%, rumah 0%. Gratis semuanya. Kalau begitu kan enak, dia melampiaskannya kepada perumahan. Tapi nggak bakal. Mesti kalau sudah jelek pelampiasannya kepada siapa? Rakyat. Jadi kalau orang mengatakan, wah doakan laknat, ya Allah kamu nggak sadar dengan apa yang kamu ucapkan. Artinya sama halnya kamu berdoa, kamu dan anak cucumu lahir dalam konflik. Makanya ada seorang datang kepada Harun Rashid, ya Amirul Mu'minin, inni qailun laka atau fika qawlan wa musyaddidun fiha fatahammal, fihi fatahammal. Wahai Amirul Mu'minin, saya ingin berbicara di hadapan kamu dengan pembicaraan yang keras, tapi saya mohon Anda supaya sabar, karena ini kebaikan kamu. Demi untuk kebaikan Anda wahai Amirul Mu'minin Harun Rashid. Dijawab oleh Harun Rashid, la, saya tidak mau. Saya tidak mau dengarkan ucapan kamu. Fa inna Allah qad amara man huwa khairun mink an yukallima man huwa syarrun minni faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru wa yakhsha. Kata Harun Rashid, saya tidak mau mendengarkan omongan kamu. Kenapa? Allah telah memerintahkan orang yang lebih baik dari Anda, yaitu siapa? Nabi Musa, untuk mendatangi orang yang lebih jelek dari saya, yaitu siapa? Fir'aun. Allah mengatakan, ucapkan di hadapan Fir'aun, wahai Musa, ucapan yang lemah lembut.
patah hujahnya dia. Mau apa sekarang? Makanya barakallahu fikum, sekali lagi ya ikhwan, sejelek apapun dosamu, sejelek apapun pemerintahmu, jangan pernah mendoakan laknat dan jangan pernah putus asa untuk mendoakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah dan memberikan taufik kepada mereka. Jangan pernah putus asa. Karena rahmat Allah Azza wa Jalla wasi', sangat luas. Yang terakhir kata beliau, Walid Tirmidzi wa hassanahu an Anasin, dan dalam riwayat Tirmidzi dan beliau menghasankannya dari Anas bin Malik, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ibna Adam, qala Allah taala, Allah berfirman, hadis qudsi, ya ibna Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai ibnu Adam, kalau seandainya engkau datang ayani bertemu atau meninggal dengan membawa sepenuh bumi kesalahan, namun engkau tidak berbuat syirik, niscaya aku akan mendatangkan pengampunan sepenuh bumi pula. Menunjukkan keutamaan apa ya ikhwan? La ilaha illallah. Dan ini juga menunjukkan bantahan kepada orang-orang Khawarij yang mengkafirkan pemerintahnya hanya karena berhukum dengan selain hukum Allah, dan mengkafirkan kaum muslimin hanya karena dosa-dosa besar atau dosa kecil. Bahkan Allah mengatakan apa dalam hadis qudsi, kalau seandainya engkau wahai manusia datang meninggal dengan membawa sepenuh bumi kesalahan, selama engkau tidak berbuat syirik, saya akan ampuni dosamu. Naam. Pengampunan di sini tentunya bukan suatu hal yang gampang dan mudah. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla tidak mengatakan saya akan ampuni dan saya akan masukkan ke surga. Langsung kan tidak begitu. Karena apa? Orang bisa aja berpikiran, kalau begitu walaupun dia zina, khamr, judi, mabuk, yang penting tauhidnya dijaga. Jangan menyembah kuburan, jangan menyembah ini. Berarti kalau saya meninggal dosa saya mesti bakal diampuni. Bisa. Tetapi ada jaminan masuk surga? Enggak ada. Jadi jangan salah paham. Kalau begitu orang berbuat dosa aja, kenapa? Memang sih Allah akan mengampuni dosamu. Tapi kalau ternyata tidak sholat, tapi kalau ternyata anda tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, bagaimana mungkin anda masuk ke surga? Itu yang pertama. Yang kedua, Allah akan mengampuni dosamu. Ini kan tidak jelas akan diampuni dosamu setelah disiksa dalam neraka atau langsung diampuni dosamu, belum tentu. Kan bisa jadi. Karena yang namanya pengampunan dosa, la ataituka biqurabiha maghfiratan, saya akan datangkan pengampunan sepenuh bumi, tetapi tidak ada jaminan. Apakah ini anda langsung diampuni dosanya oleh Allah, atau ternyata pengampunan ini setelah anda terpanggang hangus di dalam api neraka jahanam? Kan gak jelas. Maka berarti justru hadis ini mengingatkan kita untuk selalu jauh dari perbuatan dosa dan maksiat. Na'am, barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.